Oke, halo Sobat Traders, jumpa lagi dengan saya Alfa, pakar broker forex. Dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa bermanfaat buat orang lain. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas berita yang sangat-sangat heboh dari Fin888 dan belum pernah dibahas oleh channel YouTube manapun. Apakah itu? Kita akan membahas siapa sebenarnya Bapak Cahyadi Raharja yang tertulis dalam afidavit Fin888. Nantikan sesaat lagi. Oke, di samping saya ini ada potongan penggalan dari afidavit Fin888. Afidavit itu adalah sumpah, ya, sumpah yang dilakukan oleh Samtrade, ya, Samtrade di Singapura, ya, afidavit yang memang bisa diakui kebenarannya, ya, dan sangat valid, ya, sangat valid kebenarannya, dan juga telah diapostil oleh Kemenkumham, ya. Dan di sini saya langsung ambil dari halaman 54, ya. Apa isi afidavit halaman 54? Kita lihat. Entitas atau perseorangan Indonesia. Kita lihat di poin nomor 98. Kami telah diberitahu bahwa uang klien Indonesia disimpan dalam bentuk uang tunai di bank, uang tunai dan atau emas oleh pihak yang dikenal sebagai MC. Di bawah alamat email tertentu yaitu statement.dailyreport@gmail.com. Ini sebagai email dari MC. Serta perseorangan bernama Bapak Cahyadi Raharja atau disebut sebagai TJ, ya, atas nama Samtrade SVG. SVG itu adalah Saint Vincent and Grenadines, ya, regulasi dari Samtrade. Kami memahami bahwa TJ adalah salah satu klien dari Samtrade Online Trading Business di Indonesia, ya. Berdasarkan informasi yang diberikan kepada kami pada tanggal 4 Februari 2022, rincian uang dan emas yang dimiliki oleh MC dan TJ adalah sebagai berikut. Ini dari afidavit yang mengatakan bahwa TJ itu uang tersebut berada di tangan TJ atau Bapak Cahyadi Raharja. Siapakah Bapak Cahyadi Raharja? Sangat menarik untuk kita bahas, ya. Sebentar akan saya bahas. Kita lihat di sini uang yang dipegang oleh MC, ya, tunai tidak ada, totalnya di sini tidak ada, tetapi banyak PT di sini, ya. PT Raja Wali Bintang Mandiri, ya, 5,1 juta US dollar, ya. Kemudian Samudra Giat Indonesia, kemudian PT Samudra Indonesia Mandiri, ini semua adalah exchanger dari Fin888. Kemudian ada Suryani Dewi Jono, kemudian PT Giat Pratama Mandiri, PT Giat Bangun Indonesia, dan USDT Pool. Jadi total itu mencapai 61,2 juta US dollar atau setara dengan 1 triliun rupiah. Ya, 1 triliun rupiah. Rekening bank di mana IGM dapat melihat saldo, ya. Ini A, kemudian B-nya adalah rekening bank yang IGM tidak dapat melihat saldo. Jadi ada beberapa saldonya yang tidak bisa dilihat oleh IGM. Telah kami informasikan bahwa selain entitas atau perseorangan di atas, dua orang lain bernama Edi Marianto dan Benny Juharto sebelumnya juga memegang simpanan klien atas nama Samtrade Saint Vincent and Grenadines. Tim keuangan Samtrade SVG memberitahu kami pada tanggal 4 Februari bahwa rekening bank kedua orang ini tidak lagi digunakan. Selain nama-nama yang diungkapkan sebagai pemegang rekening untuk beberapa rekening bank di Indonesia, identitas dan keberadaan sebenarnya dari perseorangan yang membuka rekening bank tersebut tetap tidak diketahui oleh IGM. Selanjutnya kami informasikan bahwa semua korespondensi antara Samtrade dengan entitas perseorangan Indonesia ini dilakukan melalui MC dan TJ. Jadi di sini jelas sekali dalam afidavit bahwa keterlibatan MC dan Bapak TJ atau Cahyadi Raharja, ya, itu sangat-sangat jelas terlibat. Siapakah Bapak Cahyadi Raharja? Mari kita lihat yang berikut ini. Jadi Bapak Cahyadi Raharja itu pertama kali diperkenalkan oleh Peter V. Suvandri. Ingat, Bapak Cahyadi Raharja itu pertama kalinya diperkenalkan oleh Peter V. Suvandri dalam sebuah meeting Zoom. Nah, ini adalah bukti fotonya, ya. Di mana kita lihat di sini di pojok kanan atas ini adalah Bapak Peter V. Suvandri ini sedang melakukan meeting Zoom.
dan dia memperkenalkan Bapak Cahyadi Raharja kepada semua korban Fin bahwa perlihatkan bahwa ternyata ada investor besar ya yang menanam modal di Fin 888 ya, dan dia selalu membanggakan Bapak Cahyadi Raharja dalam meeting Zoom tersebut ya. Jadi pertama kali Bapak Cahyadi Raharja itu memang memiliki hubungan dengan Peter V. Supandri ya. Jadi pertama kalinya itu diperkenalkan oleh beliau ya. Kemudian kita lihat, jadi di sini Peter V. Supandri mengenakan baju merah, kemudian Bapak Cahyadi itu satu orang setelahnya ya. Kemudian kita lihat yang selanjutnya setelah kita cross check ya. Yang kedua ya, ternyata benar ya. Kalau kita cross check dengan kita ketik di Google, ternyata Bapak Cahyadi Raharja ini adalah direktur dari PT Jababeka ya. Direktur dari PT Jababeka. Kalau kita searching, dan di foto tersebut yang diperkenalkan oleh Peter V. Supandri, ternyata memang orangnya sama persis ya. Orangnya sama persis ya. Oke. Dan kita bacakan beritanya ya. Kita bacakan beritanya. Kita langsung baca berita yang ada di sini. Kita lihat berita dari OK News ya, okson.com. Serahkan bukti baru ke penyidik, korban investasi bodong Fin 888 berharap polisi bisa gerak cepat. Jadi Bapak Cahyadi Raharja ini berhubungan dengan berita yang akan saya bacakan di sini ya. Jadi asal muasalnya itu adalah dari Peter V. Supandri dalam sebuah meeting Zoom memperkenalkan Bapak Cahyadi Raharja untuk bisa meyakinkan para korbannya supaya bisa menyimpan dananya di Fin 888 ya. Korban kasus dugaan investasi robot trading Fin 888 menyerahkan alat bukti baru ke Bareskrim Polri pada Jumat 29 Juli. Bukti baru yang diserahkan meliputi informasi para terduga seperti foto-foto beserta identitas dan juga metadata putusan perkara Divisi Umum Pengadilan Tinggi Singapura. Seperti diketahui, Fin 888 memiliki jaringan perusahaan broker saham TradeFX yang bermarkas di Singapura. Perusahaan broker itu disebut sempat tersandung kasus hukum. Tadi kita sudah serahkan bukti-bukti terkait karena ada nama baru yang diungkap dalam putusan pengadilan di Singapura. Kita sudah serahkan ke penyidik. Termasuk penyidik sudah meminta informasi seperti alamat dari para pelaku ini. Kita sudah serahkan juga. Dengan penyerahan bukti baru itu, Octavianus berharap pihak kepolisian dapat menjemput bola dengan memanggil para terduga pelaku yang menjadi afiliator Fin 888 di Indonesia. Salah satu afiliatornya adalah Peter V. Supandri. Berarti Peter V. Supandri ini sudah jelas terlibat dalam kejahatan Fin 888 ya. Octavianus mengatakan bahwa Peter V aktif mempromosikan investasi Fin 888 di Indonesia. Bahkan Peter V disebut kerap menggandeng orang ternama seperti Cahyadi Raharja alias TJ ya. Di mana Cahyadi Raharja menurut keterangan Peter V. Supandri ini adalah wakil direktur perusahaan Jababeka. Jadi ingat, Cahyadi Raharja menurut keterangan Peter V. Supandri. Jadi Peter V. Supandri sendiri yang memperkenalkan Bapak Cahyadi Raharja kepada semua korban Fin 888. Supaya apa? Supaya korbannya mau menyimpan dananya di Fin 888. Oke, kendati demikian, Octavianus meminta kepolisian bergerak cepat. Ia berharap Korps Bayangkara dapat meminta keterangan Peter V. Nah, kita inginnya adalah Peter V. Supandri sudah dipanggil 2 kali, tetapi ternyata tidak hadir. Saya berharap dengan adanya ini, Peter V. Supandri harus ada, ya. Termasuk Bapak TJ harus dipanggil supaya mengungkap, ya. Kita lihat halaman selanjutnya. Sebagai informasi, robot trading Fin 888 merupakan salah satu situs investasi bodong yang diblokir Bapepti. Dalam platform tersebut, investasi berkedok skema Ponzi. Selama beroperasi di tanah air, kuasa hukum telah mendata korban investasi bodong. Setidaknya ada 700 orang yang tersebar di Indonesia mengadu menjadi korban. 700 yang mengadu. Yang tidak mengadu ini sudah mencapai ribuan, bahkan puluhan ribu, ya. Para korban merasa dirugikan lantaran keuntungan yang dapat tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Bahkan para korban tidak bisa mengambil seluruh depositnya. Belakangan diketahui pimpinan perusahaan broker
yang berpusat di Singapura, Samtrade FX ditangkap oleh kepolisian setempat karena bermasalah pada tanggal 3 Januari 2022. Berdasarkan temuan bukti baru yang diterima kuasa hukum dalam dokumen resmi hasil audit dari Singapura, total dana yang masih berada di tangan pengelola Fin mencapai 61,2 juta US dollar atau hampir 1 triliun rupiah. Plus emas batangan sebesar 100 kg. Jumlah korban di Indonesia mencapai puluhan ribu orang. Octavianus mengatakan, hubungan para korban hanya dengan Fin 888, bukan dengan perusahaan broker Samtrade FX. Jadi kata Octavianus, kasus ini bisa dikembangkan tanpa menunggu perkara Samtrade FX tuntas. Atas dasar itu, kuasa hukum para korban telah melaporkan Fin 888 dengan laporan polisi 0077-2022 Bareskrim Polri tertanggal 11 Februari 2022. Jadi siapakah sebenarnya Bapak Cahyadi Raharja itu? Mari kita lihat ya. Setelah saya googling di Facebook, kita lihat hasilnya. Ternyata saya buka di website Jababeka ya, jababeka.com ya, mulai dari Dewan Komisaris. Begitu saya ketik Bapak Cahyadi Raharja, ternyata ada namanya dan ternyata benar ya. Ini setelah saya membuka website dari Jababeka, ternyata benar ada nama Bapak Cahyadi Raharja. Apa posisi Bapak Cahyadi Raharja di sini? Yaitu sebagai Wakil Direktur Utama dari Jababeka. Ya, kalau Anda tidak tahu Jababeka, bisa di googling sendiri. Ini adalah salah satu perusahaan TBK di Indonesia yang sangat-sangat terkenal, sangat bonafit ya. Dan sampai saat ini lagi membangun sebuah proyek besar ya, proyek besar di Cikarang yaitu Silicon Valley ya. Silakan di googling sendiri. Dan Bapak Cahyadi Raharja di sini adalah sebagai Wakil Direktur Utama, sangat-sangat luar biasa sekali ya. Dan ternyata disinilah Bapak Cahyadi Raharja ternyata Wakil Direktur Utama, tapi ternyata merupakan orang yang dibalik Fin 888 ya, yang dimana ternyata orang tersebut menyimpan dana dari Fin 888 ya. Oke. Dan berikut saya akan bacakan untuk pengaduan Fin 888 ya. Yang kedua yaitu dari Bapak Octavianus ya. Di sini dikatakan bahwa bertindak untuk atas nama klien kami berdasarkan surat kuasa dengan ini Octavianus dan Davidson sebagai pemegang kuasa lapor dan tim kuasa hukum Paguyuban Solidaritas Fin 888 mohon perhatian Bapak sebagai berikut ya. Dicantumkan di sini bahwa pada tanggal 25 Juli kami telah ditunjuk oleh Caroline Sabatini ya, bahwa laporan klien kami hingga saat ini status perkara tersebut telah dinyatakan naik ke tahap penyidikan ya, atau naik sidik berdasarkan hasil gelar perkara tanggal 10 Oktober dan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan tanggal 12 Oktober ya, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat keterangan berita acara pemeriksaan para saksi yang telah diperiksa yang seluruhnya berjumlah 17 orang, ditemukan bukti keterlibatan Cahyadi Raharja yang diketahui berprofesi sebagai wakil direktur di perusahaan PT Jababeka Tbk ya. Jadi Bapak Cahyadi Raharja ini adalah wakil direktur dari PT Jababeka ya, sebagai orang yang menyimpan uang milik para korban Fin 888 sejumlah 61.200.000 dolar ya, atau hampir setara dengan 1 triliun rupiah. Berdasarkan temuan dokumen yang disebarluaskan melalui grup Telegram Fin 888 Official yang diduga dikendalikan oleh orang yang bernama Peter V. Suvandri, bahwa pada tanggal 27 Oktober kuasa hukum yang bernama Octavianus mengetahui dan menemukan kebenaran material terkait bukti-bukti surat kejahatan investasi Fin 888 tersebut di atas, mengajukan diri untuk turut diperiksa, namun tim penyidik berupaya mengingatkan dan mencegah keterangan yang hendak diberikan dengan alasan adanya nota kepahaman MOU ya. Bahwa kami tim hukum merasakan adanya perbedaan pengadaan Subdit 5 tipe Dexus, di mana dalam kasus robot trading Fahrenheit juga bertindak diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan keterangan. Namun perbedaan perlakuan di mana menangani kasus Fin 888 kami tim hukum dihambat pada saat ingin memberikan keterangan dengan MOU yang sudah kadaluarsa dan tidak ada relevansinya.
Klien kami merasa dirugikan terutama tindakan hukum yang kami lakukan demi keperluan 401 korban robot trading Fin888, 401, yang saat ini berharap keadilan. Dan kemudian adanya upaya pertanggungjawaban secara materi kepada para korban dalam bentuk restoratif justice, ya. Dan saya sudah berkomunikasi dengan, nah kita lihat lagi poin nomor 5. Berdasarkan seluruh uraian kami di atas, untuk mencegah adanya tebang pilih terhadap para pelaku, dikhawatirkan Cahyadi Raharja yang bertindak sebagai pelaku utama, ya. Di sini kita katakan Cahyadi Raharja yang bertindak sebagai pelaku utama. Cahyadi Raharja, wakil direktur utama dari PT Jababeka, ternyata merupakan pelaku utama kasus Fin888, justru lepas atau lolos. Kami berharap yang terhormat Bapak Dirtipideksus Bareskrim untuk memberikan atensi dan memberikan perhatian lebih kepada korban kejahatan investasi robot trading Fin888 yang seadil-adilnya, yang perkembangannya sangat lambat jika dibandingkan kasus-kasus robot trading lainnya. Padahal ini yang paling cepat, ya, karena langsung ketahuan siapa sebenarnya dalangnya di sini, ya. Jadi, dan informasi terakhir yang saya dapat dari Pak Octavianus sendiri, bahwa ternyata Pak Cahyadi Raharja ternyata sudah dipanggil, ya, sudah dipanggil dalam berita acara interview, ya. Jadi ada dua tahap di situ, berita acara interview dan BAP, yaitu berita acara penangkapan, ya. Dan Bapak Cahyadi Raharja sudah dipanggil dalam berita acara interview, dan beliau pun sudah mengakui bahwa Cahyadi Raharja yang disebutkan dalam affidavit tersebut memang ternyata adalah nama beliau, bukanlah nama orang lain atau nama Cahyadi Raharja yang lain, ya. Dan beliau pun sudah mengakui bahwa memang yang terdapat dalam affidavit tersebut itu adalah nama beliau. Cuma yang jadi masalah adalah beliau tidak mengakui bahwa uangnya ada di sana, ya, uangnya ada di beliau, ya. Nanti kita akan lihat bagaimana proses hukum yang berlaku, ya, bagaimana proses hukum yang akan berjalan di kemudian hari. Tetapi ini merupakan suatu tamparan besar, ya. Apalagi Bapak Cahyadi Raharja ini adalah selaku wakil direktur utama dari sebuah perusahaan besar seperti PT Jababeka, ya. PT Jababeka. Mudah-mudahan hukum bisa ditegakkan seadil-adilnya buat para korban Fin888, dan nantikan update saya tentang Fin888. Nantikan selalu update saya tentang Fin888. Saya akan selalu memberikan update terbaru, ya, tentang Fin888, karena saya melihat kemungkinan kasus ini besar peluangnya untuk bisa berhasil, ya. Saya melihat kasus ini besar peluangnya untuk bisa berhasil dan uang bisa dikembalikan kepada para korban. Mudah-mudahan para korban Fin888 bisa mendapatkan kembali haknya, ya. Oke. Jadi mudah-mudahan semua diberikan kelancaran, ya, dan segalanya bisa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Mudah-mudahan berita ini bermanfaat, dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Sekian dan terima kasih. Salam pakar broker forex.